Pemirsa, kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Ottawa mendapatkan sambutan hangat dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Parliament Hill pada Rabu 24 September 2025. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Carney menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah yang menandai langkah baru bagi hubungan Indonesia dan Kanada. Perdana Menteri Carney menekankan bahwa di tengah disrupsi sistem perdagangan global, Kanada memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk membangun kekuatan ekonomi dan memperdalam kerjasama perdagangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan di Gedung Parlemen Ottawa. ICA-CEPA menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Kanada yang diproyeksikan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada mencapai 118 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Selain itu, untuk memperkuat hubungan bilateral, Business Council of Canada (BCC) dan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU. MOU ini membentuk kerangka kerjasama yang lebih erat antara komunitas bisnis kedua negara. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dan Dewan Bisnis Kanada menegaskan komitmen kuat sektor swasta dalam memperdalam kemitraan, membangun rantai pasok yang tangguh, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. The signing, I think, of the Indonesia-Canada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, is very, very important for us, very strategic economically and politically. And so I'm very happy to be here for the signing of the CEPA. And I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. Pemirsa, di tengah padatnya agenda kerja, Presiden Prabowo juga menyapa diaspora Indonesia di Washington DC. Presiden kembali buka-bukaan sekaligus menyampaikan respons positif pemimpin dunia pasca pidatonya terkait sikap Indonesia di sidang PBB. Usai menyampaikan pidato dalam forum tingkat tinggi mengenai solusi dua negara di Markas Besar PBB pada Senin 22 September 2025, Presiden Prabowo menyempatkan diri berinteraksi dengan warga diaspora Indonesia dan para awak media yang meliput kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias. Ia berhenti sejenak untuk menyapa dan berfoto bersama. Presiden kembali buka-bukaan sekaligus menyampaikan jika dirinya mendapat respon positif dari para pemimpin dunia pasca pidatonya terkait sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara pemimpin negara yang hadir, Pak? Tanggapan banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Senyum dan keterbukaan ini memperlihatkan sosok presiden yang tidak hanya tegas di forum internasional, tetapi juga dekat dan ramah dalam interaksi sehari-hari. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan.
Momen menarik terjadi saat pertemuan multilateral meeting on the Middle East yang digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto saat sidang Majelis Umum PBB yang dinilai penuh ketegasan dan energi. Gaya komunikasi Prabowo juga dinilai mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia. Trump bahkan menyebut gaya Presiden Prabowo yang menghentakkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional. Momen pujian Trump sempat mencairkan suasana di tengah diskusi serius tentang Gaza dan perdamaian Timur Tengah. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. Sementara itu di sela-sela menghadiri sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Infantino secara khusus menyambangi tempat Presiden Prabowo menginap Rabu pagi waktu setempat. Kedatangan Presiden FIFA tersebut disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelahnya Presiden FIFA tersebut pun masuk ke dalam dan kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo selama 1 jam. Seusai bertemu, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang menepati janji dan sahabat sepak bola. Infantino menilai dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami loncatan kemajuan besar di dunia sepak bola. Gianni Infantino juga menekankan misi bersama untuk mempererat persatuan melalui sepak bola, di mana Indonesia dinilai memainkan peran penting. Infantino juga berharap Indonesia bisa menembus Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto berpidato di depan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dengan lantang, Presiden Prabowo mengecam genosida dan penindasan yang terjadi di muka bumi hingga menyerukan kemerdekaan Palestina. Call on the next speaker. The Assembly will hear an address by His Excellency Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya yang disuarakan dengan lantang, Prabowo menegaskan bahwa dunia tidak boleh bungkam menghadapi ketidakadilan dan genosida yang terjadi. Prabowo menyerukan agar negara-negara di dunia bekerja sama membangun tatanan global yang adil dan inklusif, di mana semua bangsa, baik kuat maupun lemah, dapat hidup dalam keadilan. Prabowo kembali menekankan posisi Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina, khususnya kedaulatan, kemerdekaan Palestina. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. Is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we
are ready. One country can bully the whole community of the human family. I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. Pidato menggelegar Prabowo tak sekedar syarat makna tetapi juga mengandung nilai-nilai persaudaraan universal di tengah peradaban bangsa. Lalu apa makna keseluruhan dari pidato Presiden Prabowo bagi dunia? Muslims, Christians. Tim TV One mengabarkan. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia 2009-2014 yang juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di PBB tahun 2007-2009 Marty Natalegawa melihat substansi pidato Presiden Prabowo mewakili ekspektasi diplomasi dunia. Marty menilai solusi dua negara di Palestina menjadi terobosan, namun yang menjadi catatan Israel harus tetap bertanggung jawab. Pemerintahan Israel saat ini bukan saja menentang konsep two-state solution, bahkan secara nyata menciptakan kebijakan-kebijakan yang mencoba merubah fakta on the ground, settlements, dan membuat kemungkinan negara Palestina merdeka semakin terkesampingkan. Namun yang saya mungkin kalau kami ada sedikit catatan atau ada sedikit pemikiran tambahan adalah di tengah suasana saat ini, di mana Israel, bukan Israel di sini maksudnya pemerintah Israel, khususnya Perdana Menteri Netanyahu, sedang melakukan tindakan-tindakan genocide terhadap rakyat Palestina, bukan saja terhadap rakyat Palestina, dan melainkan melancarkan berbagai aksi menyerang tetangga-tetangganya. Ya, apakah Yemen, apakah Iran, apakah Suriah, apakah Lebanon, satu persatu Qatar bahkan. Nah sekarang dalam keadaan seperti itu, seruan terhadap two-state solution menurut hemat kami perlu juga ditopang dengan desakan penegasan bahwa tindakan Israel ini has to be held accountable. Israel, para pemimpin Israel saat ini harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi ini bukan level playing field, bukan ada satu kesetaraan. Jelas ada satu, Israel adalah negara penduduk yang menduduki rakyat Palestina. Palestina adalah rakyat yang ditindas. Jadi dalam upaya kita menciptakan two-state solution, jangan sampai seolah-olah ada kesetaraan. Ingat salah satu prinsip yang kita tekankan adalah kembalinya Palestina perbatasan ke pre-1967 border. East Jerusalem Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina merdeka. Hak untuk kembali para pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah kenegaranya yang selama ini oleh Israel bukannya diberikan peluang, bahkan mereka ingin ada displacement, mendepak negara-negara warga Palestina dari bumi dan tanahnya sendiri. Jadi pendek kata, two-state solution itu ada footnote-nya, ada catatan pinggirnya yang sangat penting untuk Indonesia juga terus suarakan agar jangan sampai ada semacam freebie. Freebie itu adalah gratis. There is no free lunch. Pemerintah Israel harus mempertanggungjawabkan tindakannya selama 2 tahun terakhir ini. Demikian. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri panen raya jagung di Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ladang jagung berada di Desa Menanti. Jagung yang dipanen berada di area pondok pesantren Barulah Ulum dengan luas 150 hektar.
Ini merupakan bagian dari upaya swasembada pangan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Usai panen raya jagung, Wapres Gibran kemudian melanjutkan kunjungan kerja meninjau jalan tol dan sekolah rakyat. Pemirsa, pimpinan DPR RI bersama perwakilan dari pemerintah menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Dalam pertemuan tersebut, KPA memaparkan tuntutan mereka dan permasalahan agraria yang hingga kini belum terselesaikan. Rabu siang, pimpinan DPR RI menerima perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA yang sebelumnya berunjuk rasa di depan gedung DPR. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa juga hadir. Turut mengikuti audiensi ini Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto, beserta Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman dan Panggah Susanto. Perwakilan pemerintah pun turut mengikuti audiensi, di antaranya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Desa PDTT Yanri Susanto, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Di hadapan pimpinan DPR dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Sekjen KPA Dewi Kartika menyampaikan persoalan-persoalan agraria yang hingga kini belum tuntas. Yang sunyi dan luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah-tanah rakyat kekayaan alam di pedesaan. Ini adalah penjarahan nyata di lapangan, bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kapling-kapling, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri. Permasalahan agraria yang disampaikan pun ditanggapi para menteri, salah satunya Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Sebagai bentuk komitmen kami mengamini data itu, kami sudah 10 bulan diangkat mendapatkan kepercayaan menjadi Menteri ATR BPN. Kami belum tanda tangan satupun perpanjangan dan pembaruan hakim. Pengajuan baru pun hanya satu yang saya tanda tangani. Itu pun kami izin kepada Bapak Presiden. Kenapa? Kami ingin ada keadilan struktural terhadap distribusi tanah. Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto menyampaikan keprihatinannya atas permasalahan reformasi agraria yang hingga kini belum kunjung tuntas. Komisi 4 akan mendorong pembentukan Pansus Reformasi Agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Dan untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi, agar pemerintah juga bisa membentuk semacam komite itu yang bisa yang terdiri dari antar sektor untuk menyelesaikan masalah reformasi agraria ini. Setelah mendengarkan paparan KPA dan juga jawaban dari perwakilan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI menyatakan DPR akan mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria dan juga Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan
pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Hidup petani! Tim TV One mengabarkan. Informasi lain, pemirsa, Bareskrim Polri ungkap kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 204 miliar rupiah. 2 tersangka diantaranya terlibat kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Ilham Pradipta. Bareskrim menangkap 9 orang tersangka. Modusnya dengan cara membobol data pemilik rekening di luar jam operasional bank untuk menghindari deteksi sistem. Transaksi dilakukan sebanyak 42 kali dalam waktu 17 menit dan berhasil meraup dana sebesar 204 miliar dari 5 rekening berbeda. Dana tersebut kemudian ditukar ke pihak falas dan disebar ke sejumlah dompet elektronik, baru kemudian dilakukan penarikan secara tunai. Perkembangan terkini dari kasus tindak pidana pencucian uang akan disampaikan oleh jurnalis TV One Yolanda Chaniago dari Mabes Polri. Yolanda. Ya baik, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Bareskrim Polri baru saja melakukan gelar perkara tindak pidana perbankan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau transfer dana pencucian uang TPPU pada hari ini, di mana dalam kasus ini sendiri ditetapkan 9 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembobolan salah satu bank BUMN. Di antaranya ada C atau K selaku aktor utama atau otak dalang dari tindak pembobolan ini. Kemudian juga ada DR selaku konsultan hukum. Selain itu juga ada NAT selaku mantan pegawai dari pembobolan bank ini. Kemudian juga ada AP dan GRH selaku kepala cabang pembantu dan juga CR manager. Selain itu juga ada DH dan IS selaku sindikat tersangka pencucian uang, dan juga ada R dan TT selaku mediator dan fasilitator keuangan ilegal. Di mana dari 9 tersangka ini 2 diantaranya yaitu C alias K dan juga DH yang terlibat pada sindikat pembobolan bank ini juga terlibat dalam kasus penculikan serta pembunuhan salah satu kepala rekening kosong yang sudah deteksi. Terima kasih rekan Yolanda Chaniago langsung dari Mabes Polri Jakarta. Ratusan orang yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis dirawat di RSUD Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Menurut Direktur Utama RSUD Cililin, Neng Siti Julaiha, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pihaknya menerima 131 korban dugaan keracunan. Namun setelah dilakukan observasi yang harus dirawat inap 31 orang. Sedangkan jika diakumulasikan dengan korban dari kejadian keracunan sejak Senin, korban yang masih menjalani perawatan inap 44 orang. Sejauh ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, jumlah total korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi MBG mencapai 842 orang. Nani S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, meminta maaf dengan adanya dugaan keracunan makanan di sejumlah sekolah. Pihak PGN mengakui ada prosedur yang tidak dijalankan dalam proses penyediaan makanan. Pihak BGN juga sudah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan dengan menonaktifkan dapur-dapur yang bermasalah, termasuk kepala SPPG-nya. Saya atas nama BGN dan juga SPPG di seluruh Indonesia sangat prihatin dengan keadaan saat ini di beberapa wilayah. Kami minta maaf
kami belum bisa memberikan yang maksimal, tetapi kami akan berusaha untuk memperbaiki secepatnya dan juga melakukan evaluasi secara total dari berbagai aspek. Semoga putra-putri yang terkena dugaan keracunan dan lain-lain segera disembuhkan, dan kepada para orang tua, dari hati saya yang terdalam, sebagai ibu saya juga merasakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Nantinya kami ini akan membuat tim 2, nanti satunya tim investigasi itu yang untuk kasus-kasus seperti ini itu baik yang sudah terjadi, terutama yang besar kasusnya, dan tentu yang akan terjadi adalah untuk mensudah bagaimana SOP yang dilakukan di dapur-dapur. Lalu ada lagi, kami akan membuat juga tim sidak untuk urusan menu. Apakah menu ini sesuai dengan kebutuhan gizi anak atau masih kurang. Memang ada terjadi hal-hal yang SOP yang tidak dijalankan. Sebagai contoh misalnya, makanan yang sudah dimasak itu batas waktu untuk diberikan itu hanya boleh 6 jam saja, tidak boleh lebih dari itu. Tapi ada beberapa tempat yang memberikan lebih dari 6 jam. Nah, ini juga berpotensi mungkin tumbuhnya bakteri dan lain-lain. Kami akan terus melakukan evaluasi, tapi yang jelas bahwa dapur-dapur yang memproduksi makanan tadi langsung kita stop dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian untuk kepala SPPG-nya juga kami ambil tindakan untuk dinonaktifkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional segera membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tim investigasi yang akan dibentuk melibatkan ahli kimia, ahli farmasi, dan ahli kesehatan. Keberadaan tim khusus ini diharapkan menjadi second opinion sebelum hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait beberapa peristiwa keracunan yang terjadi belakangan ini. Tim investigasi akan melakukan pemeriksaan terutama menu makanan ataupun dapur MBG dikarenakan kerap mendapat keluhan. Sore hari ini. Pemirsa, proses verifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG digelar hari ini di Cibubur, Jakarta Timur. Puluhan verifikator dari Badan Gizi Nasional bekerja maraton untuk memeriksa satu persatu pengajuan yang masuk ke sistem. Dalam satu hari, setiap verifikator bisa menyelesaikan hingga 30 pengajuan. Hasilnya menentukan apabila sesuai dengan petunjuk teknis BGN, pengajuan dinyatakan lolos verifikasi. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga menerapkan sistem rollback bagi pengajuan SPPG yang mandek. Rollback dilakukan untuk mengembalikan status calon SPPG yang tidak menunjukkan progres pembangunan selama lebih dari 20 hari. Informasi lain, pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Ponco 2 untuk ibu hamil dan menyusui di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam pendistribusian makanan bergizi gratis MBG di Lampung kini tidak hanya menyasar balita, tetapi juga diperluas untuk ibu hamil dan menyusui. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting. Dalam pendistribusian MBG untuk ibu hamil dan menyusui akan melalui tim pendamping keluarga agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Boyolali, Jawa Tengah. Wamenkes didampingi Bupati Boyolali Agus Irawan meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Teras. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes melihat menu dan juga berinteraksi dengan para siswa penerima manfaat, sekaligus mengedukasi siswa soal makanan sehat bergizi bagi tumbuh kembang siswa. Sementara Pemkab Boyolali terus mengebut pendirian SPPG dengan target 95 SPPG di akhir tahun 2025. Pemirsa, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar rapat paripurna penetapan penggantian anggota Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Rapat dihadiri oleh 35 anggota DPRD. Joko Wahyudi digantikan oleh Sudi Rustanto. Penggantian ini sebagai tindak lanjut aspirasi dari masyarakat Pati bersatu saat menggelar aksi demo beberapa hari lalu, dengan tuntutan pergantian 2 anggota Pansus dari PDIP dan Gerindra. Untuk itu kami tanyakan kepada seluruh anggota dipakai perubahan agenda acara untuk Kita ke informasi lain, Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Barat diselenggarakan di Kota Bogor. Musyawarah Provinsi turut dihadiri Kadin daerah dari 27 kota, kabupaten se-Jawa Barat, serta anggota luar biasa Kadin dari seluruh Jawa Barat. Dalam Muprov ini, Almer Faik Rusdi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho, menegaskan diharapkan dalam kepengurusan baru, Jawa Barat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Hal ini karena Jawa Barat merupakan provinsi yang cukup luas dan besar potensinya serta berpartisipasi aktif dari para pengusaha Jawa Barat. Selamat kepada Pak Almer dan rekan-rekan sekalian, termasuk Bu Sinta dan Bu Masroh dan seluruh Kadin seprovinsi Jawa Barat. Silakan bekerja sama yang erat dengan mitra strategis, yaitu Pemda Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Kadem. Tapi Provinsi Jawa Barat ini kan provinsi yang cukup luas ya, cukup besar potensinya, industrinya, dengan berbagai macam kekuatan. Jadi kami tentu mengharapkan partisipasi aktif dari para pengusaha-pengusaha Jawa Barat untuk mencapai tujuan Bapak Presiden, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ada target khusus yang diharapkan untuk Provinsi Jawa Barat khususnya? Ya, tentu dari tiap provinsi harapan kita tetap sama, kekompakan, keguyuban, fokus kepada tantangan-tantangan yang ada untuk mencari solusi, sehingga insya Allah Kadin bisa membantu sangat efektif terhadap pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Setelah hampir 1 dekade perundingan, Indonesia dan Uni Eropa secara resmi menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement di Nusa Dua, Bali. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan perjanjian kerjasama ekonomi ini akan membuka akses produk unggulan Indonesia termasuk UMKM masuk ke pasar Eropa dengan tarif 0%. Perjanjian ekonomi Indonesia-Eropa disambut positif kalangan pengusaha Indonesia. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak sejarah dan menjadikan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Vietnam yang menekan kesepakatan perdagangan dan ekonomi dengan Uni Eropa. Perjanjian ini akan menghapus lebih dari 98% jenis tarif dan 99% nilai impor dengan 90,4% produk Indonesia langsung menikmati tarif 0% di pasar Eropa. Pemirsa, di tengah gempuran digitalisasi terkhusus pada bidang usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indonesia, Smesco melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU bersama
MWX dengan tema UMKM naik kelas, optimalkan bisnis dengan AI Inovasi Indonesia. Penandatangan MOU dilaksanakan di Gedung Smesco Jakarta Pusat dan dihadiri langsung oleh Direktur Utama Smesco Indonesia Dodi Ahmad Syah Matondang. Menurut Dodi, ini merupakan kolaborasi yang sangat penting agar UMKM tidak merasa sendirian dalam menghadapi digitalisasi yang terjadi. Sementara itu, Founder and Chairman of Media Wave Yose Rizal memaparkan bahwa ini merupakan momentum untuk mensinergikan berbagai kegiatan dalam UMKM from end to end. Kita ke informasi selanjutnya, kemacetan panjang terjadi di jalan raya dari arah Grogol menuju Cawang, Jakarta Timur. Dampak penutupan pintu masuk sejumlah gerbang tol di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan umum seperti bus Transjakarta juga terjebak kemacetan. Kemacetan parah terjadi sejak Rabu sore saat jam pulang kantor hingga malam. Pengguna jalan mengeluhkan banyaknya waktu yang terbuang akibat kemacetan ini. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas terkini di jalan raya dari arah Grogol menuju Cawang, Jakarta Timur? Kita menuju ke jurnalis TV One Margareta Novita yang saat ini berada di kawasan Semanggi. Margareta. Ya, Sita dan juga pemirsa, jika Anda bertanya apakah di tempat saya saat ini mengabarkan masih terlihat macet, jawaban kami tim lapangan adalah saat ini kondisinya masih ramai lancar, di mana kemacetan ataupun kepadatan hanya terlihat di jalur masuk gerbang tol Semanggi 1 yang ada di belakang saya. Dan memang untuk pantauannya, beberapa meter ke depan ini saya bisa melihat sudah berderet kendaraan roda 4 yang ingin masuk ke tol dalam kota. Dan memang kemarin ini sempat terjadi kemacetan yang cukup parah akibat beberapa gerbang tol ini ditutup. Namun untuk hari ini pemirsa sudah ada beberapa gerbang tol yang kembali beroperasional walaupun masih parsial ataupun hanya sebagian. Ini bisa kami sampaikan seperti gerbang tol Semanggi 1 ini sudah dibuka meskipun hanya satu jalur. Kemudian juga ada gerbang tol Semanggi 2 yang juga beroperasi satu jalur. Gerbang tol Senayan ini parsial namun sudah dibuka untuk 2 jalur, dan gerbang tol Selipi 1 ini sudah beroperasi secara penuh. Namun ada juga 2 gerbang tol lainnya seperti Selipi 2 dan juga gerbang tol Pejombongan yang masih ditutup hingga saat ini karena memang masih dilakukan perbaikan akibat dari kericuhan ataupun kerusuhan dan juga terbakar pada beberapa waktu lalu. Dan memang untuk saat ini dari Jasa Marga sendiri ini sudah memberikan bantuan seperti mengerahkan beberapa personel di pintu tol gerbang ini untuk melakukan ataupun membantu transaksi dengan mobile reader. Kemudian juga ini akan dilakukan hingga awal Oktober mendatang pemirsa, sehingga dihimbau untuk memilih jalanan alternatif seperti jalur tol Jor dalam kota 2 seperti itu. Sita, kembali ke studio. Margareta Novita langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar acara lingkungan terbesar di ibu kota tahun ini dengan tajuk Jakarta Eco Future Fest 2025. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini mengusung tema Rethink, Reuse, Recreate. Acara yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 25 hingga 26 September ini diharapkan menjadi wadah edukasi, inspirasi hingga perayaan gaya hidup ramah lingkungan bagi kota Jakarta. Berbagai rangkaian kegiatan sebelum menuju acara puncak telah dilakukan, salah satunya aktivasi water mist di berbagai titik strategis Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.